guys, kembali lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Oke, di video kali ini kita akan bahas basic math yang kedua, guys. Hari ini kita mau bahas apa, Kak? Kita akan membahas khusus bilangan bulat dan aljabur, ya. Nah, teman-teman, banyak di antara kita tuh masih bingung dengan operasi bilangan bulat. Apalagi udah tambah ketemu negatif. Nah, di sini kita akan clearkan semua dulu, biar kalian nanti di step-step selanjutnya nggak kesandung-sandung, guys. Ya, yuk langsung aja kita mulai. Oke, guys. Nah, sebenarnya operasi bilangan bulat itu bisa kita visualkan melalui garis bilangan ini. Contohnya adalah 3 dikurangi dengan 5. Nah, oke lah, kalian pasti tahu ini hasilnya adalah negatif 2. Tapi kenapa? Nah, kita lihat, guys. Kalau ada operasi seperti ini, ya, kita tuh di bayangan kita sudah memvisualkan seperti ini. 3 sebagai posisi awal. Operasi tambah dan kurang ini adalah arah gerak, dan 5 ini adalah sebanyak berapa kali dia geraknya. Dan hasilnya ini adalah posisi akhirnya. Nah, sekarang kita lihat 3. Berarti posisi awalnya itu ada di 3. Nah, awalnya dari sini. Nah, ini kalau dikurang dia ke kiri, kalau ditambah dia ke kanan. Catat, guys, kurang itu ke kiri, kalau ditambah itu ke kanan. Nah, sekarang kita lihat dikurang berarti dia ke kiri, ke sana ya. Nah, ke kiri sebanyak berapa langkah, Kak? Nah, ini sebanyak 5 langkah. Coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi akhirnya sekarang ada di negatif 2. Nah, itulah mengapa hasilnya negatif 2. Ya, ingat posisi awal, arah gerak, berapa kali gerak, posisi akhir. Ya, sekali lagi biar kalian paham. Posisi awal, arah gerak, berapa kali langkah, dan posisi akhir. Catat, guys. Nah, pertanyaan menarik adalah gimana kalau seperti ini, Kak? Sekarang soalnya kita ganti jadi 3 ditambah dengan negatif 5. Ayo lo, piye? Yo sama aja ya. Posisi awal ditambah berarti kemana tadi? Ke kanan ya. Sebanyak berapa ini? Sebanyak negatif 5. Gimana itu, Kak, kalau sebanyak negatif 5? Nah, guys, kalau langkahnya itu bilangan negatif berarti dia putar arah. Maksudnya gimana? Lihat, di sini awalnya dia ke kanan ya, tetapi karena banyak langkahnya negatif, dia putar arah, bukan lagi ke kanan melainkan ke kiri. Kenapa? Sekali lagi karena ada tanda negatif. Nah, ingat ya, berarti kalau langkahnya sebanyak bilangan negatif, dia putar arah ya. Nah, berarti sekarang posisinya ada di mana, guys? Awalnya di 3 plus dia ke kanan, nggak jadi, ada negatif, harus ke kiri, putar balik. Oke, berarti putar balik sejauh apa? Sama, sejauh 5. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti posisi akhirnya adalah negatif 2. Nah, gitu. Loh, ada yang menarik, guys. Kenapa? Karena 3 ditambah dengan negatif 5 itu hasilnya sama dengan ini tadi, 3 dikurangi 5. Nah, bisa kita simpulkan, guys, bahwa kalau kita punya operasi penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif ya, itu hasilnya adalah pengurangan ya. Berarti ini bentuk ini ya bisa kita tulis jadi 3 dikurangi 5. Karena keduanya sama saja. Nah, sekarang gimana, Kak? Kalau pengurangan bertemu dengan tanda negatif? Hayo sama, nggak usah bingung, guys. Misalkan nih, negatif 2 dikurangi dengan negatif 3 misalnya. Nah, lihat. Ingat, bilangan awal ini adalah posisi awal. Berarti posisi awalnya ada di sini ya, di negatif 2. Dikurang, ingat tadi kalau dikurang diapain, guys? Yes, jalan ke kiri. Tapi ada apa? Ada bilangan negatif nih. Nah, ada negatif di sini. Nah, ini bukan ke kiri, berarti dia putar arah ya. Putar arahnya kemana? Menjadi ke kanan. Nah, ke kanan sejauh apa? Sejauh 3. Berarti sekarang posisi akhirnya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Posisi akhirnya ada di 1. Berarti hasil dari operasi ini adalah 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan apa? Kalau operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif,
dia akan menjadi operasi penjumlahan. Kenapa? Karena dia jalannya ke kanan. Ya, kalau ke kanan tadi apa? Penjumlahan, kalau ke kiri dia pengurangan. Ya, sama. Nah, iya, seperti itu. Jadi kalau pengurangan bertemu dengan bilangan negatif akan berubah menjadi penjumlahan. Ya, catat guys. Nah, itulah kenapa ada aturan ini guys. Tambah berdampingan dengan negatif hasilnya kurang. Nah, kurang berdampingan dengan negatif hasilnya tambah. Itulah alasannya. Nah, sekarang yuk coba kita uji kemampuan ya. Langsung guys, negatif 5 tambah 8. Nah, posisi awalnya negatif 5, berjalan 8 kali ke kanan ya, karena plus. Nah, berapa guys? Yes, bener banget ya. 3. Lanjut. Negatif 3 dikurangi 7. Nah, posisi awalnya 3, dikurang berarti dia ke kiri ya. Ke kiri jauh 7. Berapa guys? Nice, bener banget Ahmad. Negatif 10 Kak. Iya. Atau bisa kita analogikan seperti ini. Kita punya pinjam 3, pinjam lagi 7. Ya, berarti pinjamannya berapa sekarang? Pinjamannya adalah 10. Nah, lanjut. Yang C. Nah, ini operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif. Jadi apa guys? Nice. Jadi penjumlahan. Ini sama aja 4 tambah 6. Hasilnya berapa? 10. Nah, coba yang D. Kamu deh yang jawab. Iya, kamu. Iya. Nah, selain bilangan bulat guys, materi yang penting dalam fondasi matematika itu adalah aljabur. Nah, apa itu aljabur Kak? Aljabur secara bentuk umum dapat disimbolkan seperti ini guys. Nah, ini adalah aljabur ya teman-teman. Aljabur sederhana. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya dia punya variabel, koefisien, konstanta, ada juga suku. Suku apa Kak? Suku Jawa, Sunda? Bukan guys, bukan. Nah, kita lihat satu-satu dulu ya. Nah, unsur-unsur dalam aljabar itu yang pertama itu adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah huruf yang mewakili nilai yang belum diketahui. Jadi sebenarnya ini adalah bilangan guys, tapi kita nggak tahu berapa dia. Jadi disimbolkan sebagai variabel. Koefisien. Apa itu koefisien? Nah, koefisien itu adalah angka yang nempel sama variabel. Nah, ini yang nempel sama variabel ini pasti namanya koefisien. Dan yang terakhir ada konstanta. Konstanta itu adalah angka yang nggak punya variabel. Nah, ini kan 3 nggak punya variabel kan? Ya, ini dinamakan konstanta. Nah, ada lagi sebenarnya guys satu, suku ya. Suku yang dimaksud itu bukan suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, bukan guys, bukan ya. Yang dimaksud suku adalah ini. Nah, ini suku, ini suku. Apa itu suku? Bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Itu namanya suku. Suku pertama ini 2x, suku kedua 3. Gitu. Itu yang namanya suku. Nah, seberapa penting sebenarnya suku ini? Suku ini sebenarnya sangat penting dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar. Karena penjumlahan dan pengurangan aljabar itu hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Apa itu Kak suku-suku sejenis? Nih, tak kasih tahu. Suku-suku sejenis adalah suku yang variabel dan pangkatnya sama. Itu suku sejenis. Contoh, 2x dan 5x, dia sejenis. Kenapa? Variabelnya sama-sama x, pangkat dari variabelnya itu 1 semua. Ya, jadi dia sejenis. Nah, sedangkan 2x dan 3x tidak sejenis, jelas. Karena variabelnya wis beda. Ya, karena di sini x, di sini y. Nah, ada lagi nih contoh yang sama-sama variabelnya x. Kok ini tidak sejenis? Nah, ini ada pangkat yang berbeda di variabelnya. Di sini 1, di sini 2. Pangkatnya beda. Ya udah, dia tidak sejenis. Jadi suku sejenis harus memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama variabelnya sama dan pangkat dari variabelnya harus sama juga. Ya. Nah, setelah kita sudah tahu suku sejenis dan tidak sejenis, gimana cara menjumlahkannya, Kak? Ya ini, guys. Kalau kita misalkan punya 2x ditambah dengan 3x dikurangi dengan 7y. Nah, kita tentuin dulu mana yang sejenis, mana yang enggak. Nah, kan di antara ketiga ini, yang sejenis yang mana? Yang 2x dan 3x kan? Ya, berarti yang bisa dijumlahkan hanya ini. Nah, ini tinggal jumlahin aja. Cara gimana? Ya udah, koefisien tambah koefisien. Berarti ini adalah 5 tambahi variabel x. Yang ini nggak bisa kita apa-apain. Ya udah, tulis ulang guys. 7y. Nah, gitu. Atau gini guys, bayangkan x ini adalah banyak apel dan y ini adalah banyak mangga gitu ya. 2 apel ditambah 3 apel, ya udah jadi 5 apel kan. Nah, kalau dikurangin sama 7 mangga, oh ya nggak iso. Beda jenis kan. Nah, itulah kenapa gunanya suku sejenis. Ya, yang sejenis bisa dijumlahin, yang nggak sejenis ya nggak bisa. Nah, atau kesimpulannya seperti ini guys. Ya, tambah kurang dalam bentuk aljabar hanya dalam suku sejenis aja.
Nah, yuk contoh guys. Nomor 1. Ya, enak banget toh. Lihat, udah sejenis belum? Sudah, ya wis tinggal ditambah aja koefisiennya ya. 5 tambah 2, 7x. Nah, lihat. Nah, gitu ya. Lanjut. Yang B, udah sejenis belum? Sejenis ya. Sama-sama A pangkatnya 1. Ya wis, tinggal kita operasikan. 7 dikurangi 10. Nah, ayo. Bilangan bulat tadi. Berapa, guys? Yes, benar banget ya. Negatif 3A. Jangan bingung ya. Nah, coba yang C buat kalian deh. Aku mau bahas yang D ya. Lihat, mana yang sejenis, mana yang enggak, guys. Yang sejenis kan yang ini kan, yang X sama X, yang Y sama Y. Ya udah, kita kumpulkan satu-satu ya. Atau bahasa Surinamenya kita lumpuk nih. Nah, dilumpuk nih sing sejenis. Nah, itu bahasa Surinamenya, guys. Berarti yang sejenis yang mana, Kak? Yang ini 3x. Kita gabungkan lagi dengan yang sejenis. Yang sejenis mana? Ini. Ingat operasinya ngikut, guys. Jadi ini kan plus negatif 5x. Ya udah, ini semua tuh ngikut pindah ya. Ikut kita kumpulkan. Nah, gitu. Begitupun juga dengan suku yang lain ya. Ini 2y berarti tanda operasi penjumlahannya ikut ya. Nah, terakhir ditambah y. Nah, wis. Sudah terkumpulkan masing-masing sesuai dengan sukunya ya. Ini bukan diskriminatif, guys, bukan. Memang kayak gitu ya. Nah, ya. Nah, sekarang tinggal udah 3 ditambah dengan negatif 5. Berapa, guys? Bilangan bulat tadi. Yes, bener banget kata Amerta. Negatif 2x ya. Nah, ini 2 ditambah y. Kak, y-nya itu berapa, Kak? Y-nya nggak ada angkanya, Kak. Guys, dalam aljabur, kalau variabel nggak ada koefisiennya ini sebenarnya koefisiennya itu 1, guys. Jadi y ini sebenarnya adalah 1y kayak gini. Nah, ya udah tinggal 2 ditambah 1. Berapa, guys? 3 ya. Berarti ini adalah plus 3y. Wes, mudah toh? Nah, ini apa? Bisa dioperasi lagi? Nggak bisa karena dia beda jenis. Gitu ya. Jangan bingung ya. Nah, coba sekarang yang E. Kalian jawab. Nah, lanjut. Contoh nomor 3, guys. Weh, Kak, itu apa, Kak? Kok ada pecahan-pecahannya, Kak? Tenang, guys. Kemarin di video basic math pertama, Kak Kevin udah jelasin pecahan, penjumlahan, pengurangan wis tuntas. Ya, kalau kalian belum nonton dulu, guys. Ini sebenarnya sama, guys. Lihat yang sejenis. Gimana tadi cara mencari sejenis? Iya, kita lihat variabelnya. Variabelnya sama apa enggak dan pangkat dari variabelnya sama atau enggak. Lihat yang pertama. X sama X, pangkatnya 1 sama 1. Sama kan? Bisa dioperasiin nggak? Bisa. Nah, yaudah. Berarti kita tinggal operasikan aja setengah ditambah 1/4. Yo. Berarti bisa aku tulis kayak gini, guys. Tak kurungin dulu setengah ditambah 1/4 ditambahin X belakangnya nanti. Nah, tinggal kita apain ini? Yes, samain penyebut ya. Jadinya per 4. 2 dikali berapa jadi 4? Dikali 2. Bawah kali 2, atas kali 2. Berarti 1 kali 2 adalah 2. Ditambah 4 biar jadi 4 dikali 1. Ya udah sama aja nggak diapa-apain ya. Ya udah ini tambah 1x ya. Ini sama dengan 3/4x. Seperti itu, guys. Jadi jangan bingung, jangan takut ya. Kalau ada pecahan, ada bilangan bulat di dalam variabel, gasak aja dulu. Yang penting kita tahu dasar dari pecahan dan juga bilangan. Nah, sekarang kita lihat yang B. Loh, Kak, gimana itu, Kak, yang B, Kak? Kok nyampur-nyampur, Kak? X-nya sama Y-nya kok di atas, Kak? Tenang, guys. Sebenarnya yang ini ya 2y/3 ini bisa kita tulis jadi 2/3y. Nah, sama aja, guys. Ya, sama aja. Jadi jangan bingung ya. Ini dasarnya adalah pecahan. Nah, ya wes, kita kumpulkan dulu yang sejenis ya. Kita lihat yang sejenis kan ini sama ini ya. Ya, tapi langsung tak tulis kayak gini, guys. 2/3 ditambah 2/5 ya. Jangan bingung kenapa? 2/3 ini dari sini, 2/5 dari sini. Tinggal variabelnya adalah y. Yes. Setelah itu kita lihat ada yang di tengah ini nih. Nah, udah sama kan? Udah terkumpul sendiri kan? Nah, ya wes. Berarti tinggal ditambah dengan, nah ini berapa, guys? Yes, bener banget, 1/5 ya. Nah, 1/5 dikurangi dengan 1/3. Iya, jangan lupa ada X-nya. Nah, karena nggak cukup, tadi yang ini aku hapus ya.
Ya udah, tinggal kita apain guys? Ya udah tinggal kita jumlahkan ya pecah-pecahannya ini. Ya wis, diapain? Samain penyebut ya. 3 sama 5. KPK-nya berapa? Yes, 15 ya. Berarti kita samakan penyebut dengan 15. 3 dikali berapa biar jadi 15? Yes, dikali 5. Karena bawah dikali 5, atas juga harus dikali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, skill tadi ini udah dipelajari di video sebelumnya ya. Cek video sebelumnya guys. Lanjut. Operasinya tambah. Nah, sekarang 5 dikali berapa biar jadi 15 guys? Yes, bener banget ya. Dikali dengan 3. Karena bawah dikali 3, atas harus dikali dengan 3. Berarti itu adalah 6 ya. Jangan lupa Y-nya. Nah, wis tinggal X-nya ya. Ditambah dengan, ini sama ya, kita samakan penyebut jadi 15. Yang ini berarti jadinya 3. Dikurang dengan yang ini adalah 5 ya. Jangan lupa X-nya. Yaudah, kita selesaikan sama dengan 16/15Y ditambah dengan 3 dikurangi 5. Berapa guys? Yes, bener banget ya. Negatif 2/15X. Nah, lihat, hati-hati nih di sini. Ada negatif, ada penjumlahan. Boleh nggak Kak Kevin bilang ini sama aja kayak gini guys? Negatifnya ini hilang dan tanda tambah di sini menjadi pengurangan. Nah, boleh ya? Ingat tadi penjumlahan kalau bertemu dengan bilangan negatif jadinya apa? Yes, pengurangan. Nah, tadi kan ada yang aku hapus. Nah, sekarang coba giliran kalian untuk yang nomor C. Ya, aku tunggu jawabannya di komentar. Oke, begitu aja guys video basic math yang kedua ini. Tapi jangan lupa kalian harus join masterclass guys. Kenapa? Karena di sana nanti konsepnya bakal kita detailin lebih dalam lagi. Ini kan tadi aku cuman kasih atas-atasnya aja, tipis-tipisnya aja. Nanti di kelas kalian bakal belajar matematika melalui konsep dasar. Nah, nggak ada tuh di mana-mana guys. Ya. Jadi buruan daftar, linknya di sini. Aku tunggu kamu di kelas. Oke, sekian dulu video Basic Math Part 2 kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan see you di video-video selanjutnya. Bye-bye. Mantap Academy. Jadi pintar, jadi mantap.